Tirai ditutup, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Cakap Netizen bersama saya Alif Panglima Melayu. Oke, malam ini saya kedatangan tamu luar biasa nih, berkah ini. Amin. Pak Ustadz Joni Erianto. Joni Erianto, masya Allah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak boleh salaman nih Pak. Iya, iya. Oke Pak. Jadi saya tertarik nih Pak. Nih Iya. apa nih nama panggilan Pak Joni ini kalau sebagai Ustadz di Kota Pekanbaru ini, apa nama populernya, apa nih yang dipanggil biasanya? Baiklah, terima kasih kepada saudara Alek yang telah memberi kesempatan kepada saya Dawati Kata untuk menjelaskan panggilan saya. Biasanya kalau di masjid-masjid kita ceramah, saya panggil Ustadz UJ. Ustadz Ustadz. Ustadz Joni. Ustadz Joni. Oh, Ustadz Jadi Joni. Ustadz Joni itu Ustadz Joni Erianto. Jadi ada juga yang mengatakan kita di RT kita Ustadz UJ juga. Yaitu masuklah RT kita yaitu Pak Eri. Pak Eri. Ya, beliau adalah RT 6 di daerah kita RW 03 ini, dia manggil saya Ustadz UJ. Masya Allah. Dan di samping itu juga pernah saya dipanggil juga di PAN. Itu Ustadz Joni SPD. SPD ya. Nah, jadi SPD itu kepanjangannya Pak Alek, Joni SPD. S itu artinya suku, P itu Piliang, D Datuk Merajo. Oh, luar Jadi biasa. Joni SPD. Joni SPD ya. Jadi itulah yang panggilan. Ada juga Pak Wendy ya, guru Pak Wendy, Pak Wendy, guru SMP 20. Dia sering dengan Pak Haji Lutfan manggil saya ketua. Oh, ketua gitu. Memang saya waktu dulu pernah jadi ketua pemuda. Oh, Masya Allah. Jadi waktu dulu kedua muda saya masuklah waktu itu bisa mengelola anak-anak muda yang berada di Surajani. Dan anggaplah saya ketua pemuda. Maka dikatakan ketua pemuda. Ya masih kayak masihnya Pak Ustadz masih sangat mudah sekali ini saya lihat nih. Alhamdulillah. Ya itu berkat doa Bapak Alek ya. Itu yang dapat saya sampaikan bahwa saya biasanya dipanggil itulah kalau di masjid biasanya Ustadz Joni atau Ustadz UJ. Nah kalau di rumah-rumah orang manggil kita kadang-kadang ada Ustadz, ada yang ketua. Oh, makasih. Oke, Pak Ustadz, saya penasaran dengan nama Pak Ustadz nih, Joni Erianto. Apa maknanya nih Ustadz? Terima kasih Pak Alek. Emang yang salah nama tadi Joni Erianto ada maknanya bagi orang tua saya. Karena orang tua saya pernah kerja di Kaltek Duri. Oh, di Kaltek Duri. Di Kaltek Duri itu orang tua saya bosnya atau atasannya adalah orang bule yang dinamakan Joni. Sedangkan Irianto adalah karyawan saya tahun 1963. Oh gitu. Nah, itu adalah Pak Suwarto. Oh iya. Jadi Pak Alek, Joni Irianto. Joni itu adalah bos orang tua saya yang kerja di Kaltek. Dan Irianto saya dilahirkan tahun 1963 itu sejak perebutan Irian. Oh iya. Sedangkan itu Pak Suwarto waktu itu. Oh gitu. Jadi ada kata orang tua inilah makna dari itu. Makanya orang tua kasih Joni Erianto. Ngeri makna nama di balik. Insya Allah. Jadi kalau saya waktu di Jakarta, Pak Alek, itu saya sangat gampang untuk mendapatkan pekerjaan karena ada to-nya tuh. To ya. Joni Erianto, Pak Suwarto, gitu. ya, Prabowo. Jadi saya juga dapat informasi nih Pak Ustadz ini salah satu anggota MDI juga. Kok bisa sih Bapak masuk menjadi Ustadz? Sementara saya tahunya Bapak ini lulusannya bahasa Inggris nih di Yayasan Pekanbaru nih. Itu kok bisa jadi Ustadz gitu? Gimana ceritanya nih Pak? Begini, sebenarnya saya memang dari ibaratnya dari IAIN, tapi saya tidak bisa menyelesaikan waktu itu. Berhubung ada satu hal, jadi saya waktu itu kena tertarik untuk membalik ya. Waktu jadi saya membalik di MDI, karena waktu itu mungkin difaktorkan oleh banyak saya lama-lama ini yang ibaratnya makin lama makin banyak orang yang untuk berprestasi untuk menjadi pendakwah-pendakwah yang baik. Makanya saya belajar. Sebenarnya Pak Alek, saya tidak adalah orang yang betul-betul mempunyai kapasitas di bidang dakwah. Sedangkan saya jurusan bahasa Inggris. Tapi saya tertarik untuk menyampaikan dakwah, dan dakwah ini setelah saya mendengar bahwa besar manfaatnya kita menyampaikan dakwah ini. Apabila kata Rasulullah SAW mengatakan apabila kalau menyampaikan sesuatu ayat pun bermakna bagi seseorang itu sampaikan walaupun pahit. Jadi ini kita harus
rasa-rasanya apapun kita akan sampaikan yang benar. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nah, inilah yang merupakan daya tarik bagi saya untuk menjadi pendakwah. Di samping itu, kalau seandainya kita selaku pendakwah, Pak Alek, yang enaknya itu kalau setiap orang pendakwah ataupun ustadz kiai itu, kalau mulut Nabi itu banyak makanan, Pak Alek. Oh, iya. Jadi Itu kalau enaknya gitu kalau ya. banyak makanan di tempat ustadz-ustadz itu kan, Iya. nah, apalagi kalau ketemu dengan Pak Gubernur, Pak apa kan, Pak Camat, nah, itu udah Masya Allah. makanan di dekat Pak Ustadz. Iya, iya, Nah, maka iya. saya tertarik saya di situ, saya sebagai Dihargai orang lah. gitu. sebagai Jadi motivasi seperti- ya, iya. karena motivasi kita ingin kita menjadi dakwah untuk menyampaikan dakwah, yang kedua lagi kita ada termotivasi dengan orang menghargai kita. Iya, iya, Nah, iya. itu. Jadi apa syaratnya masuk MDI ini Pak, menjadi anggota MDI ini? Terima kasih Pak Alek. Memang suatu hal yang bagus pertanyaan Pak Alek. Saya salut juga pertanyaan ini. Memang kalau dulu saya untuk menjadi anggota MDI ini sangat sulit. Karena waktu itu betul-betul dia dilihat kapasitas kita. Kapasitas kita apa? Sarjana enggak? Sebetulnya saya waktu tidak sarjana, hanya SMA aja. Tapi saya sudah menyelesaikan waktu itu skripsi. Saya sudah kasih tahu sama Pak Azrori. Itu sekretaris MDI. Saya Asrori. Azrori itu. Oh, ya, kebetulan Dia kenal betul saya beliau. sekretaris MDI. Saya katakan sama dia, saya ingin menjadi pendakwah. Apa kata beliau? Saya terus terang aja Ustaz Joni, kan? Saya belum Ustaz Joni katanya. Saya terang aja. Kalau ingin jadi pendakwah harus S1. Saya katakan memang saya orang dari IAIN, jurusan bahasa Inggris, tapi soal agama insya Allah. Dan satu lagi setiap mau balik hari Jumat kalau kosong saya mengisi. Nah, saya bisa mengisi. Jadi kalau seandainya bisa saya untuk dites, silakan. Alhamdulillah Pak Alek, waktu itu saya dites cara baca Al-Fatihahnya, ditanya hadis, ditanya baca Al-Quran. Ini yang penting. Nah, setelah itu saya lihat alhamdulillah lulus. Lulus ya, walaupun saya dengan menggunakan ijazah SMA waktu itu. Tapi sekarang hanya beberapa orang yang memiliki ijazah SMA. Diberi jalan yang Yang mulus lah untuk alhamdulillah, jadi insya seorang Allah mubalik. tidak ada hambatan waktu itu. Tapi kalau sekarang nggak bisa Pak Alek, harus melalui prosedur, harus sarjana. Iya. Nah, jadi itulah yang saya semua termotivasi masuk di MDI itu. Nah, itulah sekarang saya di MDI termasuklah indeks prestasi saya nomor 1 di MDI adalah 607. Nah, itu. Jadi kalau 607 nampak tuh Ustadz Joni. Oh iya. Nah, ya. Itu nomor indeks. nomor Indeks di gitu. MDI. Oh iya, iya. Jadi satu lagi nih Pak, saya gagal fokus sebenarnya nih. Mata saya ini melirik ke baju Bapak nih. MDI kah? Partai Golkar kah? Atau apa gitu? Karena saya lihat mirip-mirip juga ini, warna juga agak-agak senada gitu dengan Partai Golkar. Ini apa maknanya nih Pak? Saya betul-betul heran lihat Pak Alek nih. Mengapa saya heran sampai baju-baju pun diperhatikan. Jadi saya sebenarnya saya tidak akan bicarakan juga hal demikian karena Pak Alek udah menyorot ke baju saya. Nah, sekarang maknanya ini setiap saya pakai di rumah ini jarang saya pakai di luar. Karena kalau saya pakai keluar, otomatis orang tak tahu MDI kan. Jadi oleh karena itu saya pakailah di rumah ini. Banyak orang berkata, ini baju MDI, baju Golkar nih. Bukan, ini baju MDI. Cuma logonya logo kayak seperti Golkar Pak Alek. Oh, gitu. Jadi orang berinisiatif, ini orang Golkar. Sebenarnya kalau dikaji-kaji, memang MDI di bawah naungan Golkar. Iya. Di naungan Golkar. Jadi Golkar lah waktu dulu yang menjembatani MDI ini. MDI. Jadi MDI ini di bawah naungan Berdirinya Golkar. zaman Pak Soeharto MDI. Iya, di zaman Soeharto. Oh, jadi itu iya. jadi di bawah naungan dari Golkar. Jadi Golkar lah ibaratnya yang menjembatani MDI ini. Iya, iya. Jadi itulah kita sekarang bagaimana Ada nada-nada Golkar gitu. ada ya? nada Golkar. Jadi Ada kata orang sedikit nah. identik dengan partai gitu. Udah, itu identik banget Saya dari tadi perhatikan Pak, ini partai Golkar Pak. Sebenarnya atau MDI gitu. mirip balik ya. Mirip agak Iya, ada itu- mirip sedikit Iya. ininya. Iya. Jadi saya tahu Pak Ustadz ini udah pernah mencalon jadi DPRD caleg Iya. Kota Pekanbaru. Udah pernah juga mencalonkan menjadi RT kemarin itu RW. gitu. Ini saya dengar ini ada pemilihan RW nanti ini bulan 10 ini. Iya. Bulan November. 10 Ya, bulan Oktober. November. 10 Oktober. Iya. Ya, 10 Oktober di di RW di lingkungan RW kita nih, Pak. Ini mau maju lagi nggak sih, Pak? Apa ada kapok ini? Terima kasih kepada Pak Alek. Sebenarnya apa yang Bapak sampaikan tadi memang merupakan hal yang banyak ditanya oleh masyarakat pada saya.
apakah Ustadz Joni akan maju besok untuk menjadi RW. Setelah saya pikir-pikir mungkin hal demikian tidak ada terpikir lagi Pak Lek. Oh, masalah. Mengapa saya tidak mau memikirkan hal demikian? Mungkin saya sudah kapok. Ya, pertama saya pernah menjadi ketua, dicalonkan ketua musala Darun Naim. Yang kedua pernah dicalonkan ketua Masjid Al Ikhlas Jalan Seroja. Ketiga pernah dicalonkan ketua RT di RT 6 nih. Yang keempat pernah dicalonkan RW 03. Yang kelima pernah caleg. Waktu saya di PAN. Alhamdulillah semuanya orang duduk, saya terduduk. Jadi orang duduk, saya terduduk. Jadi begini Pak Alek, mungkin saya untuk bulan Oktober besok ini 2020 di mana di RW kita 03 ini akan diadakan pemilihan RW. Mungkin saya tidak akan ikut untuk maju selaku calon RW. Karena Pak Alek, karena saya berpikir bahwa pertama umur saya sudah makin tua, yang kedua saya ingin menjadi ibaratnya warga yang baik. Fokus untuk orang mau balik aja, saya fokus ke mau balik, dan saya berpikir mudah-mudahan ada yang lebih terbaik lagi untuk pemilihan RW untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu saya menghimbau kepada khususnya warga kita yang di RW 03, dalam hal untuk memilih RW, maka betul-betullah kita memilih orang yang betul-betul mempunyai potensi dan skill dan keahliannya di bidang ke-RW-an. Jangan asal pilih aja. Itu harapan saya. Mudah-mudahan masyarakat kita memaklumi demikian dan dia tidak akan sembarang pilih. Lihatlah yang berkualitas. Ustadz, ya. Jadi menurut Pak Ustadz nih tentang kepemimpinan itu bagaimana sih, apa sih ciri-ciri pemimpin yang baik itu menurut Ustadz? Bagus, ini memang betul. Saya kalau bicara pemimpin, yang pertama yang harus kita pemimpin itu harus yang adil. Ini yang penting. Kalaulah pemimpin tadi adil, dalam arti kata dia bisa membedakan adilnya di sini seperti apa. Dia waktunya untuk keluarga tahu, untuk masyarakat tahu. Ini banyak kan sekarang gini, orang yang menjadi RW itu karena dia ingin popularitas, tidak memikirkan kualitas dia. Ini yang kebanyakan yang menjadi RW tidak bertanggung jawab. Padahal Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Maka kamu adalah pemimpin dan kamu akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap pimpinan kamu. Yang apa sekarang kita pimpin? Memang kita menjadi pimpin RW, RT. Ini akan dimintakan pertanggungjawabnya PLN. Nah, kalau ini umpamanya kita sia-siakan, tunggu nanti di yaumil akhir nanti kita akan diminta pertanggungjawaban. Ini yang pertama. Yang kedua, kita dengan RW ini memang harus turun dengan masyarakat. Ada sebagian kita kan jadi RW tapi jarang yang turun. Seperti contoh Pak RW kita, alhamdulillah termasuk juga bagus lah. Ya, apabila dia kemarin tuh 17 Agustus, ya ikut juga dia bergembira untuk menikmati menyambut 17 Agustus tadi. Sempat dia menyumbang suara Pak Lek. Ini saya kagum Pak Lek. Jadi terpikir waktu itu saya kan Pak Lek. Waktu itu hadir, diundanglah saya Ustadz Joni untuk baca doa. Setelah baca doa Pak Lek, kan setelah baca doa kan dah aman. Lupa saya ditahan salah seorang dari warga kita. Ustadz Joni, sini dulu sebentar. Dulu. Rupanya ada acara joget-jogetan. Ini yang penting kita Pak Lek. Dia joget-joget di depan kita pula kan. Dia goyang, ekor tuh goyang pula kita. Sambil kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa saya mengucapkan tadi. Jadi saya minta kepada warga, seandainya ada doa-doa untuk 17 Agustus, saya mohon cari yang lain aja. Jangan diundang lagi. Jadi kalau bisa boleh diundang, tapi habis doa saya pulang gitu. Bisa gitu kan. Begini Pak Lek, karena kita ibaratnya kalau sampai ikut pula ke sana kita kan dah ibaratnya dah menyalahi rasanya. Kita selaku mubalik. Hanya itu saya sampaikan pada Pak Lek. Saya berharap hendaknya masyarakat sekali lagi betul-betul memilih pemimpin yang betul-betul yang punya karakter yang punya mau memperhatikan masyarakat gitu. Satu lagi dia mempunyai kejujuran dan betul-betul dia betul-betul berkomitmen apa yang dikatakan, apa yang diperbuatnya. Jangan perkataan sesuai dengan perbuatan. Ini dan kedua lagi dia berlaku adil, yang kedua jujur. Inilah yang harus kita harapkan pemimpin-pemimpin untuk masa yang akan datang, termasuklah
pemimpin presiden nih ya. Itu sekarang cerita sekarang itu yang menjadi permasalahan kita sekarang yang salahkan siapa presiden. Karena presiden itu kita yang milih Pak Lek ya. Betul, nah, oleh karena itu jangan kita salahkan presiden, jangan kita salahkan Pak RW lagi. Yang kita salahkan bagaimana kita sekarang dalam pemilihan RW nanti supaya kita introspeksi diri lah gitu. Lihat mencari pemimpin itu jangan karena ada yang bayar, karena ada ini, tapi lihat kualitas seseorang itu. Kualitas seseorang, iya itu. Itulah yang. Ini Pak, untuk pertanyaan terakhir nih, untuk saran Bapak lah kepada pemirsa saya ini kan, kepada netizen yang budiman ini, pada netizen yang smart ini, apa nih saran Bapak ini? Baiklah para netizen yang kami hormati, para pemirsa yang dimuliakan Allah, di mana saya pada malam ini betul-betul walaupun saya selaku pendakwah, saya memberikan saran-saran kepada para pemirsa. Apabila apa yang saya sampaikan, ya kan, saya akan bertolak ukur kepada diri saya pribadi. Contohnya apa yang dikatakan, apa yang kita katakan, apa yang kita beri nasihat, hendaknya ada tolak ukurnya kepada kita. Jadi kalau kita umpamanya kita menyuruh orang sholat sementara kita jarang ke masjid, kita menyuruh orang berpuasa paling ya, sementara kita tidak pernah puasa Senin Kamis. Apakah itu menjadikan tolak ukur kita selaku yang ibaratnya ditiru, ditauladani oleh masyarakat? Ini kalau kita selaku penceramah. Nah, oleh karena itu kita selaku penceramah, enak-enak apa yang kita katakan sesuai dengan perbuatan. Nah, bagi netizen atau para pemirsa yang menonton sekarang ini, saya harapkan yang menonton atau mendengar, hendaknya apapun yang disampaikan oleh ustadz ataupun kiai, jangan dipandang orangnya, jangan dipandang casingnya, pandangkanlah apa yang disampaikannya. Betul nggak? Jadi itu yang kita pandang, bukan orangnya. Ustadz Joni, apa tuh jangan. Jadi bukan Ustadz Joni yang masalah apa yang disampaikan, isi yang disampaikan itu bukan casingnya kan itu kan. Kalau kita lihat orangnya secara look kayak gini kita sepele, tapi yang disampaikannya itu adalah sebuah kebenaran bahwa itu adalah bahasa Al-Quran yang disampaikannya untuk mendidik umat, ya harus kita dengar kan. Betul lah ya itu. Jadi itulah ya Pak Lek, kita bagaimana hendaknya dalam kehidupan merupakan suatu contoh dan tauladan, apalagi kepada para pemirsa yang mendengar pembicaraan malam di video cakap netizen ini. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya kan. Ada manfaatnya. Ya pasti ada manfaatnya. Suatu hal yang baik kita sampaikan tentu akan orang termotivasi untuk berbuat baik gitu kan. Amin. Ya. Jadi itulah tadi sedikit tentang Ustadz UJ atau Ustadz John Herianto yang makna namanya luar biasa. Yang beliau sampaikan juga luar biasa. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sahabat Panglima di channel Cakap Netizen ini. Sekian dari kami. Terima kasih Pak Ustadz. Telah hadir malam ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Alek ya. Sama-sama Pak. Saya terima kasih dan dikunjungi. Masya Allah nih Ustadz datang ke rumah saya gitu. Alhamdulillah. Ke tempat studio saya nggak seberapa ini. Saya merasa senang di studio Pak Alek ini. Apalagi ibaratnya walaupun sederhana tapi sangat memuaskan. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.